ini kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Laris Nazar beserta rombongan, atau Ustaz ini dikenal dengan Ustaz Orem. Kami ucapkan selamat datang Ustaz di Kampus Negeri 17 Palembang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, para wakil Kampus Negeri 17 Palembang. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat qudrat dan inayah Allah, kita dapat berkumpul di Masjid Ramul Ilmi Kampus Negeri 17 Palembang ini bersama Ustaz Uring. Ustaz Uring yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Uring yang bersedia untuk hadir ke Kampus Negeri 17 ini melalui Ustaz Dodi kemarin datang ke kami. Alhamdulillah kami sangat senang sekali didatangi Ustaz Dai Kondang dari Jakarta, karena memang Kampus Negeri 17 Palembang ini kalau ada Dai dari Jakarta bukan main senangnya. Dan alhamdulillah kita ucapkan takbir untuk Ustaz Uring. Allahu Akbar. Semoga pagi Jumat yang penuh berkah ini akan memberikan pencerahan bagi kami semua di Kampus Negeri 17 Palembang ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan kepada Ustaz Uring. Sebelumnya kami juga menyampaikan permohonan maaf kalau di dalam penjelasan kami belum maksimal. Dan yang hadir ini Ustaz Uring adalah siswa kelas 10 saja. Dan siswa kelas 10 ini lebih kurang 300 siswa. Mereka ini tinggal di asrama saja. Jadi ada asrama putri, ada asrama laki-laki, sehingga kami sangat mudah mengkondisikan. Sementara untuk kelas 11 dan kelas 12 yang kegiatannya memang 40 itu ada yasinan di kelas masing-masing, sehingga mereka melakukan KDN tidak bisa hadir karena tidak kuat kalau mereka di sini. Ini saja tadi tidak bisa disampaikan mewakili para sekolah seperti kita semua sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Community of Safari Dakwah Team, Ustaz Uring. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Fitriani. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh tim Safari Dakwah dari Ustaz Uring. Kepada tim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram wal Mukarram yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Hadi Laris Nazar MA, ataupun yang lebih populer kita kenal dengan sebutan Ustaz Orem. Apa yang beliau bagikan nanti dapat kita simak dengan khusyuk, dengan iman, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga kepada Tuan Guru kita, di masa hidupnya beliau memiliki mimpi yang sangat mulia, memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, yaitu kurang lebih 4 tahun yang lalu Tuan Guru kita mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Rumah Bintang Quran Indonesia, yang mana yayasan ini hadir untuk Indonesia, yaitu sebagai wadah fasilitas
anak yatim piatu, fakir miskin, apa yang ada di Indonesia untuk menjadikan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Di yayasan beliau ini juga mereka dibina menjadi orang-orang yang ahlul Quran, dan sampai hari ini Yayasan Bintang Quran sudah hadir di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Tangerang, Pamulang Selatan, di Bandung, alhamdulillah di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru juga sudah hadir rumah Bintang Quran Indonesia. Safari dakwah tim Ustaz Orange. After we know the profile and the good stuff of Ustaz Orange, don't you feel lucky that we are attempted to listen his lecture live from here? Wah, iya nih. Kita merasa beruntung banget ya bisa kedatangan Ustaz Orange yang dapat hadir di Masjid Al-Quran ini selaku Ustaz Orange Ramadan. Next is the most exciting part of this assembly, which is the lecture from Ustaz Orange himself and the dua that will be led by him also. Kita lanjut ke acara utama kita, yaitu adalah pembacaan ceramah yang akan dibacakan oleh Ustaz Orange. Juga tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Pembawa risalah belajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Dari kecil beliau yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Dari kecil beliau sudah diberi gelar saat itu dengan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Beliau dari kecil sudah menjadi orang yang hebat luar biasa. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap orang tua. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara, sampai 2/3 dunia dikuasainya. Rasul kita, Nabi kita besar bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan. Nabi kita, Rasul kita, beliau besar bukan karena kekayaan, tapi Allah yang membesarkan. Dan semua itu anak-anakku karena akhlak beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata beliau, ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan saya melihat generasi beliau yang akan melanjutkan perjuangan beliau. Saya melihat Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama yang diutus ke Madinah, seorang pemuda bujang lapuk, anak muda hebat, belasan tahun umurnya, tersentuh dengan dakwah beliau. Anak muda, anak tunggal, anak orang kaya di Mekah. Orang kaya, bapaknya punya rumah banyak, hektaran, tapi tersentuh dengan dakwah Nabi, ditinggalkan kekayaan dunia demi Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau berjuang, beliau tidak menghinakan orang tuanya, tapi beliau tetap menghargai, memuliakan orang tuanya. Saya sampaikan anak-anakku, duta besar Islam yang pertama yang membuat Islam itu menjadi wah di seluruh dunia adalah yang membawa pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Itu duta Islam. Dan saya melihat duta-duta Islam itu ada di masjid ini siang ini, pagi ini. Takbir, takbir. Anak-anakku yang Ustaz Orange cintai, demi Allah, tidak pernah menyangka akan sampai di masjid ini, di sekolah ini, di SMA Plus Negeri 17. Betul? Ya. Dan ini kebahagiaan. Yang jelas Ustaz Orange pernah seperti kalian, pernah di asrama seperti kalian. Ustaz Orange dulu ke Gontor taman SD, kecil, imut-imut kayak marmut dalam kentut, pendek, lugu, hitam, sudah pendek, hitam. Halo, halo, ceking, kurus, taman SD dari Jakarta langsung ke Ponorogo. Bayangkan, lugu, lucu-lucu, goblok. Halo, halo, kawan-kawan besar semuanya, seperti beliau ini. Ini kita adalah kita. Makanya pada kesempatan pagi ini di Maulid
katanya tadi, maulid Nabi. Ini maulid Nabi, betul? Oke. Rasulullah, Nabi kita, beliau tidak pernah menatap wajah bapak tercinta Abdullah. Beliau nggak tahu rupa wajah bapaknya. Waktu itu kamera belum ada, handphone belum ada. Beliau nggak pernah melihat wajah ayahnya tercinta Abdullah. Tapi yang membuat kita bersedih ketika 6 tahun umurnya ziarah ke kuburan ayahnya di Madinah, pulang dari Madinah dengan Bunda Aminah. Di pertengahan jalan antara Mekah dan Madinah, nama kampungnya Abwa. Ibunda Aminah pun sakit, menderita. Akhirnya Bunda Aminah pun dijemput oleh Allah. Beliau yatim piatu umur 6 tahun. Ini pertama, satu sekolah. Gaulkan akhlak sebelum kalian punya ilmu yang banyak. Untuk apa punya ilmu banyak, profesor, doktor, aku tahu. Kalau kalian sombong dan angkuh, betul kan? Benar kan? Tidak ada gunanya. Kalau kita ilmu banyak, tapi tidak menghargai, memuliakan orang lain, omong kosong. Apa bedanya kita dengan iblis? Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Apa bedanya kita dengan Qarun? Yang semuanya orang ini, manusia ini, makhluk ini dibiasakan dalam keyakinan. Betul? Makanya pesan seorang bagi ini pertama, dahulukan adab sebelum ilmu. Makanya dalam Islam Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang pertama yang diangkat derajatnya oleh Allah orang beriman. Beriman. Pesan yang kedua, ya anak, kalau ingin sukses masa depan kalian, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ila birri. Sesungguhnya orang jujur dekat kepada kebaikan. Orang jujur dekat dengan kebaikan. Orang jujur dekat dengan manusia. Orang jujur dekat dengan Allah SWT. Orang jujur dekat dengan surga. Wa iyyakum bil kadzib. Jauhi dusta, jauhi bohong, jauhi bohong. Kenapa? Karena orang bohong menyuruh kita untuk berbuat jahat. Orang jahat pasti jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat ke dalam neraka. Mohon maaf anak-anakku, dari kecil banyak pengalaman yang Ustaz Korek lalui di pondok pesantren, di asrama seperti kalian hari ini. Hanya modal kejujuran, semuanya berubah dengan indah. Teman-teman Ustaz dulu ganteng wajahnya, besar badannya, tapi karena suka menipu, membohongi orang, sekarang kalau jumpa dengan Ustaz Korek malu dia. Malu dia. Ustaz pergi ke Aceh, jumpa kawan sama-sama alumni, karena dulu dia mungkin pernah mencuri, jumpa dengan kita malu. Pergi ke Medan, jumpa dengan alumni, karena dulu pernah mengintip putri Nabi mandi. Halo, jumpa dengan kita, Ustaz Oren. Wah, seorang teman saya dulu, saya katakan sepelaki seketiduran, satu asrama satu kamar, karena dia pernah ngintip orang mandi, malu dia juga. Pergi ke Ambon, ada lagi teman, dia sering kabur, orang sholat subuh berjamaah, dia masuk lemari. Halo, halo, banyak tiga lagu. Demi Allah, rata-rata mereka yang dahulu hebat secara fisik, hebat secara ilmu, hebat secara apapun, tapi kalau tidak jujur, maka masa tuanya tidak pernah hebat dia. Makanya ada kisah, nah ini bikin ceramah, dengarin. Ada seorang pemuda soleh, ada pemuda hebat yang mesti kalian tiru anak-anakku. Anak muda ini saking hebatnya, jujurnya, solehnya, baiknya. Suatu hari dia berada di hilir sungai. Ketika lagi duduk, dia haus. Dia melihat ada buah apel hanyut. Buah apel hanyut. Dia haus. Apa yang dilakukan anak muda hebat ini, soleh ini? Ganteng orangnya, kayak beliau ini. Ganteng dia. Ya, ini ganteng semua saya. Dia melihat buah apel. Karena dia haus, dia berenang, diambil buah apel itu. Apa yang dilakukan anak-anakku? Dengarkan, simak dengan iman. Ini kisahnya sahih, riwayatnya sahih, tapi Ustaz orang nasi sini. Ketika buah apel itu hendak dimakannya, Bismillah, termakan olehnya setengah. Setelah dia makan, dia kaget
dia terkejut karena buah apel ini belum ada saat itu dia minta izin. Ini buah apel pasti ada yang punya, tapi sudah termakan setelah dia muntahkan. Ini lelaki jujur, pemuda jujur, pemuda soleh, anak-anak. Dia muntahkan, aku mau makan makanan yang haram ya Allah, aku belum minta izin ya Allah kepada yang punya. Dimuntahkan oleh dia, dimuntahkan, keluar sedikit, dimuntahkan lagi. Ternyata dia merasa bahwasanya masih ada dalam perutnya. Apa yang dilakukan pemuda ini? Ya Allah, dosa aku mau makan sesuatu yang belum ada hak milikku. Dia telusuri hulu sungai, dia cari sampai ke hulu sungai. Dia melihat di sebelah kiri ada buah apel luas sekali, berhektar-hektar. Ternyata ada ranting yang menjorok ke sungai dan ada yang jatuh satu-satu, dan dia yakin buah apel ini berasal dari kebun ini. Dia cari yang punya. Di tengah kebun itu ada anak, dia berjumpa dengan rumah besar, dan dia yakin yang punya tuan rumah ini, yang punya buah apel. Dia ketok pintunya, assalamualaikum. Yang jawab seorang bapak tua, waalaikumsalam. Dia buka pintu, tuan, tadi di hilir aku menjumpai buah apel ini, sudah termakan setengah olehku. Aku belum minta izin kepada yang punya. Sekarang aku yakin ini milikmu, hanyut di hulu tadi ke hilir. Aku minta kepada engkau izinkan aku memakan buah apel ini. Relakan, ikhlaskan buah apel ini. Dengan tersenyum tuan buah apel ini mengatakan, oh tunggu dulu, kau sudah makan baru minta izin, ini gak benar. Artinya engkau maling, engkau mencuri, aku tidak akan maafkan. Menangis anak muda ini, anak-anakku, tertunduk wajahnya, memohon dia sambil memegang kain atau sorban bapak tua ini pakaiannya, tolong maafkan aku, tolong halalkan makanan buah apel ini. Aku tidak ingin tubuhku, badanku berkembang biak dengan makanan yang haram dan subuhan. Perhatikan anak-anakku, perhatikan, ini pemuda yang luar biasa. Akhirnya apa? Saat itu juga seorang pemuda yang ini meremeh, menangis, tapi Tuhan kebun tidak memaafkan, tapi memberikannya dia hukuman. Ayo anak muda, oke, akan aku maafkan engkau, akan aku izinkan dan halalkan buah apel yang kau makan setelah saatnya. Pertama, kau harus bekerja di kebunku yang luas ini selama 1 tahun tanpa gaji. Bayangkan, tanpa gaji. Kalian kalau saya suruh kerja di toko saya di Tanah Abang tanpa gaji, mau nggak? Mau nggak? Tapi anak yang soleh karena merasa bersalah, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad yang mulia, yang kita berselawat tadi bersama Hadrat tadi, dia tetap mengatakan, Tuhan, walaupun ini berat bagiku, aku ikhlas menerima hukuman ini. Aku ikhlas tanpa engkau gaji, tapi mohon beri aku makanan hari-hari. Akhirnya dia bekerja di kebun itu, dia bersihkan kebun buah apel setiap hari. Setahun lamanya, singkat cerita, setahun selesai. Nanti maghrib, hukuman selesai. Habis asar, anak muda ini datang ke rumah tuan kebun. Tuan, ya ada apa anak muda? Maghrib nanti selesai hukumanku. Ini buah apel masih kupegang. Ternyata yang setengah masih di bawahnya. Buah apel masih kupegang. Aku mohon kepada engkau maghrib ini lunas hutangmu, lunas semua bebanku. Apa kata tuan kebun? Tunggu dulu, belum, masih ada hukuman satu lagi. Bayangkan anak-anakku, bayangkan anak-anakku, ini pemuda hebat. Apa kata tuan kebun? Hukuman yang kedua, yang terakhir, kau harus menikahi anak gadisku. Pincang, anak gadisku tuli, anak gadisku bisu, anak gadisku buta. Terbayang oleh anak muda ini akan sengsara hidupnya kalau menikahi perempuan yang cacat seumur hidup. Janganlah pandai ngesot kayak Ustaz ngesot. Halo, halo. Tapi seorang pemuda soleh, pemuda yang baik, pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun terpaksa, dia tidak ingin dibakar di api neraka. Apa yang diucapkannya anak-anakku? Anak-anakku yang ucap aku, yang putra, dengarkan. Apa katanya? Tuhan, siap, akan aku laksanakan. Walaupun
menderita setiap hari. Aku akan mengasuh, aku akan merawat seorang perempuan yang cacat, tuli, bisu, peka, pincang, buta. Aku akan sengsara sampai akhir hayatku. Demi Allah, tetap tolong maafkan aku, ikhlaskan buah apel yang aku makan setengah. Akhirnya anakku, apa yang terjadi? Terjadi ijab kabul. Menikahlah anak muda ini dengan perempuan tadi yang belum keluar, belum diperlihatkan oleh yang punya kebun ini, tuan kebun. Setelah itu ijab kabul selesai. Apa kata tuan kebun? Hei anak muda, kau sudah sah menjadi menantuku. Anakku di gubuk sana, di dalam gubuk anakku ada. Datangi dia, biarlah istrimu, rawat dia, asuh dia, tolong layani dia. Dengan lunglai, lemas badannya anak muda ini, tak berdaya, membayangkan masa tuanya sengsara. Dia berjalan ke gubuk di tempat anak putri tuan kebun tadi berada. Sampai di sana mengucapkan salam. Assalamualaikum. Yang menjawab dari dalam perempuan, Waalaikumsalam. Kaget, anak muda ini kaget. Dia berlari ke rumah tuanku. Dia lari, tuan. Ada apa anak muda? Kenapa wajahmu pucat? Aku mendengar suara dari dalam. Yang menjawab salamku dengan Waalaikumsalam. Kau katakan anakmu bisu, anakmu peka, anakmu tuli, tapi ada yang menjawab. Siapa dia? Apakah pembantunya? Atau mungkin dari sistemnya? Apa kata tuan kebun? Hei anak muda, kembali. Kenapa kau lari ke sini? Jumpai dia. Dengan lemah lunglai, badan loyo tak bersemangat, dia kembali ke gubuk itu. Baru sampai, ada perempuan tinggi semampai, lehernya menjerapah mirip Maudicus Negi, cantik luar biasa, bak bidadari, nggak pernah terbayang oleh dia. Kaget dia melihat perempuan tinggi, dia lari lagi. Tuan, ada apa ini tuan? Saya melihat perempuan tinggi semampai, cantik, nggak pernah saya melihat perempuan seperti ini, cantik luar biasa. Siapa dia? Dengan tersenyum tuan kebun berkata, anak-anakku, hei yang laki-laki. Apa kata tuan kebun? Apa kata tuan kebun? Katamu anakku pincang oleh tuan. Kata anak muda, anakku tuli, tapi aku beda. Benar, anak muda, anakku pincang. Kenapa aku katakan pincang? Karena anakku tidak pernah ke diskotik, apalagi karaoke family. Halo, anakku buta. Kenapa anakku buta? Dia tidak pernah melihat di handphonenya film-film porno, makanya dia buta. Anakku tuli, peka. Kenapa dia peka? Anakku tidak pernah mendengarkan gibah, fitnah, membuncing orang lain. Anakku bisu, mulutnya keluar apa yang diucapkannya hikmah dan dakwah semuanya. Itulah istrimu, itu hadiah dariku. Tahukah kau anak muda? Tahukah kau anak muda? Ketika awal kau datang ke rumahku bawa buah apel, setelah kau makan, aku sudah terkesima. Kaulah menantuku, idamanku. Sudah banyak yang melamar anakku. Pengacara, dosen, guru, pengusaha, polisi, tentara. Halo. Aku tolak semuanya, tapi datang seorang lelaki hebat bawa buah apel yang dimakan setengah. Kau adalah menantu idamanku. Pertama, hadiah memberikan anakku yang soleh, cantik, cerita. Yang kedua, semua buah apel ini yang berhektar, sertifikatnya akan kuganti atas namamu. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Apa maksud ibrah pelajaran kisah ini anak-anakku? Apa maksudnya? Kalau kalian ingin sukses masa depan kalian, kalau kalian ingin hebat masa depan kalian, jangan pernah berdusta, jangan pernah berbohong. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Hanya gara-gara buah apel, hanya gara-gara buah apel, dia bisa menjadi orang hebat dan kaya. Dia bisa mendapatkan wanita yang cantik, jelita, solehah tadi. Bahkan, tahukah kalian? Saya mau bertanya, siapakah laki-laki ini? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Siapakah pemuda ini? Yang putri anak-anakku? Ada yang tahu? Siapa pemuda hebat ini? Siapa pemuda jujur ini? Adakah yang tahu di antara kalian? Dia adalah salah seorang ayah, bapak dari Al-Mazahib Al-Arba'ah. Di antaranya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam
Hambali, ada yang tahu? Saya bocorkan, ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu apa-apa, nggak jadi masalah. Yang jelas, intinya beliau adalah orang jujur, orang soleh, orang yang jujur, orang yang soleh, rumah tangganya bahagia dan melahirkan anak-anak juga anak yang soleh. Siapa anak soleh itu? Inilah kalian yang berada di masjid pagi ini. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang pertama adab apa? Yang kedua, jadilah manusia yang jujur. Ketiga, ini pesan-pesan orang. Kalau ingin selamat kalian, masa depan kalian ceria, tinggikan, gantungkan mimpi kalian setinggi bintang di langit. Itu kata orang janda. Jadi perempuan dalam etalase atau barang obral? Barang dalam etalase atau barang obral? Etalase, tengok boleh pegang tangan. Harga sudah ada. Tapi barang obral 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500. Dicoba dipakai, nggak jadi dicoba dipakai. Mau kalian? Halo. Wanita solehah, dia pandai menjaga dirinya. Setuju? Sepakat. Kalian mulia wanita. Oke, lanjut. Beliau kasih saya beasiswa. B.J. Habibie, presiden yang jujur di Indonesia. B.J. Habibie, orang yang rajin ibadah. B.J. Habibie, Al-Quran tidak pernah tinggal kemanapun dia pergi di masa tuanya. Perhatikan, B.J. Habibie itu orang kampung anakku. B.J. Habibie itu orang Pare-Pare di Makassar sana, Sulawesi. Orang kampung, mohon maaf, ayah anda B.J. Habibie, beliau fisik beliau nggak bagus, beliau pendek, jidat beliau besar. Jidatnya atau jidat itu lebar. Beliau orang kampung, orang biasa, tapi beliau terkenal di dunia, hebat di dunia. Kenapa? Pertama, beliau tidak pernah melawan orang tua. Ini pertama, pasti mendahulukan orang tua. Yang kedua, beliau tidak pernah berhenti sholat. Ketiga, Al-Quran. Selain ibadah sunnah beliau, baik itu puasa, yang saya tahu di Pare-Pare, saking cerdasnya B.J. Habibie, anak-anakku, sekolah beliau meloncat. Kalau masa kita kelas 1, kelas 2, kalau beliau langsung loncat kelas 3. Hebat kan? Cerdas. Kenapa cerdas? Beliau tidak lepas dari Al-Quran. Yang kedua, ketika beliau kuliah di Bandung, apa yang terjadi? Beliau terkenal di Asia Tenggara. Kecerdasannya kehebatan. Orang kampung Pare-Pare, bayangkan. Saya pernah ceramah Tabligh Akbar diundang wali kota Pare-Pare. Di rumah wali kota itu bukan fotonya wali kota, tapi fotonya Habibie Ainun. Bahkan di situ ada tubuh Habibie Ainun. Kenapa? Orang Pare-Pare memuliakan beliau. Oke. Ketika di Bandung, beliau adalah orang paling hebat. Bahkan pesawat, ini ilmu bekerja. Pesawat itu di ketinggian tertentu anak-anak, kalau nggak pas terbangnya, maka sayapnya akan retak. Sayapnya. Yang bisa menyelesaikan sayap retak itu siapa? B.J. Habibie. Makanya beliau diberi gelar oleh teman-temannya di Jerman, Mr. Crack, Mr. Retak. Gelarnya B.J. Habibie di Jerman, Mr. Retak. Bukan retak otaknya, tapi pejabat kita yang banyak otaknya retak. Halo. Beliau diberi gelar Mr. Crack karena beliau pandai menyelesaikan sayap yang rusak. Beliau hebatnya. Sampai sekarang beliau boleh meninggal, tapi royalti tetap mengalir kepada anak cucu beliau. Dan uang beliau unlimited. Kenapa? Ilmunya dari mana? Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu Al-Quran yang beliau pelajari. Perhatikan kalian. Bahkan beliau terakhir menyesal kenapa hafal Al-Quran, hanya membaca. B.J. Habibie itu ayahnya kita, kakek kalian, itu menyesal di masa tuanya. Kenapa? Kalau saya tahu hebatnya hafal Quran bisa memberikan syafaat 70 keluarga, saya tidak akan belajar ilmu teknologi.
Saya tidak akan belajar di pesawat. Saya akan hafal Al-Quran sambil menangis tidak berbicara. Bayangkan anak-anak, sambil menangis berbicara. Tapi singkat cerita, ketika beliau sampai di Jerman kuliah, sampai di Jerman, beliau orang hebat, orang pintar ini ternyata nggak pernah ranking 1. Jadi bagian ini sampai di Jerman, anak-anakku ranking 3 terus. Yang ranking pertama, kedua orang kafir Yahudi. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Bagian ini heran, aku isi semuanya betul. Semua soal sudah aku isi, benar. Tapi kenapa ranking 3? Akhirnya apa? Beliau tanya kepada yang dua, orang Yahudi ini yang juara 1, juara 2. Hey, Mr. and Miss, my brother and my sister, I want to ask. Aku mau tanya kepada kalian, apa rahasia kalian sampai kalian cerdas bisa juara 1, juara 2? Apa jawaban mereka berdua Yahudi ini? Oh no, Rudy, no, this is I'm secret. Ini rahasia kami. Beliau Benjamin kalau di Jerman dipanggil Rudy. BJ itu kepanjangannya Pak Baharudin Yusuf. Beliau bukan Habibie dipanggil di Jerman, tapi Rudy. No, this is I'm secret. Besok tanya lagi. Hey, brothers and sisters, I want to ask, rahasia kalian apa? Besok tanya lagi. Gak bosan beliau nanya. Karena beliau pengen juara 1. Inilah manusia kecil yang hebat itu. Gak bosan bertanya, gak jenuh bertanya. Sampai-sampai yang tua ini kasihan oleh anak kecil ini. Saking kasihannya apa? Tahu gak kalian? Hey, Rudy, kami you want to know our secret? Kamu mau tahu rahasia kami? Sini, perhatikan anak-anak. Ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Jawaban orang Yahudi kafir ini, dengarkan. Apa kata Yahudi ini? Tahukah kau? Rahasia kami Rudy. Kami di sepertiga malam jam 3 pagi bangun. Kami mandi, kami rapi, pakai baju yang bagus, kami ambil Al-Quran, kami baca Al-Quran sampai pagi. Bayangkan orang kafir Yahudi baca Quran. Ini kisah nyata. Demi Allah anak-anak, ini kisah nyata. Kaget Benjamin, kalian orang kafir. Kenapa kalian baca Al-Quran? Oh, bukan masalah Islam atau kafirnya. Kami meneliti Al-Quran yang kami baca itu ternyata bisa membuat otak kami cerdas. Setiap pagi kalau baca sampai jam 3 sampai pagi kami baca Quran, otak kami cerdas. Imun kami meningkat, metabolisme tubuh kami semakin baik. Dan kami teliti terus, semakin banyak kami baca Al-Quran, semakin ide-ide kami muncul. Bayangkan, orang Yahudi kafir, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Islam, tapi dia percaya dengan Al-Quran kita. Bayangkan anak-anakku, apa yang terjadi? Benjamin ini tersungkur, dia pulang ke kosannya, ke kontrakannya, menangis beliau mulang-mulang di sajadahnya. Kenapa si Yahudi baca Quran jam 3 sampai pagi? Mulai hari itu, besoknya beliau bangun jam 3, beliau mandi, beliau rapi, wangi, pakai baju muslim, beliau duduk baca Quran. Tahajud dulu 8 rakaat, 3 witir, baru baca Quran sampai beliau subuh. Beliau sholat subuh. Kalau si kafir Yahudi nggak sholat, beliau sholat. Itu yang beliau lakukan sampai meninggal. Tahu anak-anakku apa yang terjadi? Tahun depannya ternyata Benjamin ini ranking 1. Yahudi kafir tadi ranking 2 dan 3. Yahudi tadi menyesal memberikan rahasianya kepada Benjamin ini. Bayangkan, takbir, takbir. Orang kafir saja yakin dengan Al-Quran. Makanya kalian kalau pengen sukses, besar oleh yang perempuan juga. Now you mana jilakum tilawat Al-Quran, cahaya mata kalian, bosan kalian, asrama kalian dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Semakin rutin istiqomah kalian baca Al-Quran, otak kalian semakin bergerak dengan cepat, kecerdasan kalian miliki. Amin ya Rabbal alamin. Kalian insinyur tapi hafal Al-Quran. Kalian adalah pengacara tapi hafal Al-Quran. Kalian adalah dosen tapi hafal Al-Quran. Kalian adalah seorang tentara, hafal Quran. Polisi, hafal Quran. Indahkan dunia. Indahkan dunia. Makanya anak-anakku mulai hari ini one day one juice atau lebih. Setuju? Mau cerdas nggak? Mau kayak Meja Bibi nggak? Meja Bibi, kalian lebih ganteng dari beliau dan peluang itu lebih besar kalian. Amin ya Rabbal alamin.
Amin ya Rabbal. Ini pesan yang keberapa? Keempat atau kelima. Jangan sia-siakan Al-Quran. Itulah yang membuat kalian cerdas. Makanya Rasulullah, Nabi kita meninggalkan dua pusaka. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah. Telah meninggalkan dua perkara, dua pusaka kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, anak-anakku, maka kalian akan sukses, tidak tersesat, selamat hidup kalian dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir, kalau kalian ingin selamat, ingin sukses, ingin bahagia, pesan besar, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i dalam kandungan emaknya lewat 9 bulan, tapi belum cerdas. Kenapa belum cerdas? Belum pernah berkata kepada gurunya, "Sakau ila waqi iswai." Aku pernah mengadu kepada guruku, ustazku, Ustaz Kiai, aku pernah mengadu. Kenapa aku susah menghafal, susah belajar? Diberikan oleh beliau, "Wa'asyada ila tarki mas." Tinggalkan maksiat. Kalau kalian ingin cerdas, ingin mudah menghafal pelajaran, tinggalkan dosa maksiat. Ta'abani di anak ilmu itu cahaya. Wa nurullah la itu dari kasih. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Setuju? Kalian yang putih setuju? Oke, mulai hari ini jaga diri kalian, jangan bermain-main dulu. Kesempatan kalian tidak datang 2 kali. 3 hal yang tidak pernah kali, kata yang terucap, waktu yang berlalu, peluang kesempatan tidak datang 2 kali. Ingat kalian, masa muda kalian, masa yang indah. Dunia ini untuk anak muda, akhirat untuk anak muda. Tapi usah ingatkan, jadilah anak muda akhirat. Kenapa? Kalau akhirat kalian kejar, dunia pasti ikut. Tapi kalau dunia kalian kejar, akhirat kalian ikut. Sengsara itu kalian. Ibarat kamu menanam padi, rumput tumbuh, itulah akhirat. Tapi kalau kalian menanam rumput, padi tumbuh, itulah dunia. Sia-sia itu kalian. Gak ada gunanya. Yang perempuan, tamat dari sini tetap tutup aurat kalian. Jilbab kalian jangan dibuka. Setuju? Setuju tidak? Kalian harus jadi wanita mahal. Harganya mahal. Jangan jadi wanita murahan. Ketika seorang bule mungkin bule gila nanya ke Ustaz Boy, kenapa perempuan Islam itu pakai jilbab? Beda. Saya ambil permen satu, saya bungkusnya saya buka, yang satu tetap dalam bungkusan, saya lempar ke jalan ke kanan. Saya bilang ke bule gila tadi, ambil, kamu suka yang mana? Ternyata yang diambil yang ada bungkusnya, yang sudah terbuka kan diambil. Kenapa yang buka diambil? Jawabannya sudah kotor, sudah rusak, sudah bernajis. Gak baik. Itulah wanita muslimah, itulah wanita anak-anak SMA negeri 17 Kota Palembang. Takbir, anak-anakku yang tercintai, pengen lama-lama ceramah, waktu juga. Yang jelas intinya, kalian sekarang mungkin berbeda. Jangan remehkan kawan kalian. Kanan kiri ini jangan remehkan. Mentang-mentang wajahnya kurang, bisinya lemah, suatu hari nanti bisa jadi dia yang menolong kalian, membantu kalian. Paham kalian? Jangan bedakan. Dari Allah banyak kisah. Kalau pengen bisa ceritakan siang ini, banyak kisah. Betapa banyak teman kita dulu nunggu, berdiam, dibully, dicaci maki, ternyata dia jadi pengusaha sukses di Jakarta. Hati-hati kalian. Jangan pernah meremehkan teman, karena itu adalah salah satu sifat iblis, laknatullah, yang dibenci oleh Allah. Oke? Yang kalian putri juga tidak ada istilah keinginan, semuanya sama di hadapan Allah. An-nas kullu bi adam wa adam min turab la fadla ala kafir wa la jamin ila bitaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab dengan Arab, hidung pesek, hidung mancung, tinggi, pendek, putih, hitam, keribu, botak. Halo, pesek, mancung. Yang membedakan kita hanya satu, takwa. Takwa itu apa? Akhlak kalian. Anak-anakku yang masih merindukan ceramah Ustaz Oren, buka YouTube. Nanti kalau pulang ke rumah, kalau boleh pegang handphone, tulis UST Orangi, bukan Orangi, Ustaz Oren.
Nanti nonton video ceramahnya sudah banyak, biasanya ada merekam kayak gini, dimasukkan ke YouTube, silakan tonton. Setelah nonton video ceramah Ustaz Oren, jangan lupa like, share, and subscribe. Apa yang mesti saya lakukan Ustaz? Saya sekarang lagi galau Ustaz. Saya sekarang ada yang mengganggu saya Ustaz. Saya sekarang ada cowok selalu setiap 3 pagi ngajak saya tahajud Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Nah itu Jawa itu. Abangnya buaya, kakeknya komodo. Halo? Halo? Nggak ada. Lelaki sore, aku WA di tengah malam pun ada. Itu bohongan semua. Ya, silakan WA saja kalau kalian bawa handphone. Nanti di rumah dia mau konsultasi tentang bagaimana hidup kalian sukses masa depan, WA saja gratis. Nggak usah. Amin, amin, amin. Nggak usah. Dalam hati saya cukup aku kesalahan kita. Tundukkan wajah, angkat tangannya. Mari sama-sama anak-anakku. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Falakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hari ini pagi ini menjelang siang hamba berada di kota Palembang, tepatnya di SMA Negeri 17 Kota Palembang, SMA Plus. Ya Allah, di hadapan hamba anak-anak soleh dan solehah. Ya Allah, mungkin banyak dosa kami selama ini yang kami lakukan, banyak maksiat yang kami lakukan dalam bersendirian, banyak dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kecil bahkan dosa besar, dosa terang-terangan bahkan tersembunyi. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kami sering berbuat dosa bermaksiat dengan handphone kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami tahu Engkau menatap kami, Engkau melihat apapun yang kami lakukan dalam hidup bersendirian. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, termasuklah kami orang-orang yang merugi ya Allah. Hari ini kami sedang menuntut ilmu, mudahkan kami dalam menghafal, belajar, mengamalkan, memahami dan mempraktekkan apa yang diberikan oleh guru-guru kami tercinta ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, kenapa kami sulit belajar? Mungkin karena kami durhaka kepada orang tua kami, kami sering menyakiti orang tua kami. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu bapak kami yang telah berjuang siang malam membesarkan kami. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jadi kami anak-anaknya berjuang mati-matian ya Allah. Orang tua kami hanya beralaskan kaki ke kebun, ke ladang, ke sawah demi sepatu kami agar kami dimuliakan teman-teman kami di sekolah ya Allah. Orang tua kami memakai baju compang camping ke kebun, ke ladang, ke sawah demi baju seragam kami agar kami dihormati teman-teman kami ya Allah. Ampuni orang tua kami yang telah berjuang siang malam ya Allah. Seandainya hari ini sedang kami menuntut ilmu seperti ini di asrama, seandainya hari ini orang tua kami ingin menjenguk kami datang ke sini ya Allah, ternyata takdir berubah. Orang tua kami, ibu bapak kami bergandengan tangan sedang bersama naik motor, bukan naik mobil datang ke tempat ini ya Allah. Ternyata Allah takdirkan beliau ditabrak oleh musuh, beliau ditabrak ya Allah. Kepala bapak kami pecah ya Allah. Ibu kami meraung merintih kesakitan, darah bercucuran. Saat itu kami tidak tahu, kami sedang belajar di tempat ini ya Allah. Hanya orang lain yang memberikan kabar berita orang tua kami masuk rumah sakit. Di saat-saat sakaratnya dia hanya ingat nama kami ya Allah. Dia sebut nama kami, dia rindu dengan kami, dia pengen kami pulang menjemputnya, melihatnya. Nama kami disebutnya ya Allah. Ternyata Allah berkata lain, Engkau berkata lain ya Allah. Engkau jemput orang tua kami dengan kalimat yang bisa kami ucapkan saat itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kami pulang ke rumah, hanya kain putih,
Orang datang berbondong-bondong ke rumah kami. Kami tidak tahu ternyata emak bapak kami, bapak dan ibu kami telah Engkau panggil, ya Allah. Kami menjadi anak yatim piatu hari ini. Kami tidak lagi sempat minta maaf kepadanya. Kami tidak sempat lagi mendengar kata-katanya. Sudah makan nak, sudah sholat nak, sudah mandi nak, engkau sehat di sana nak. Tidak lagi kata-kata itu yang kami dengar. Yang kami lihat hanya sebujur tubuh yang kaku, yang tidak ada lagi kata-kata yang berucap dari mulutnya. Diam. Kami hanya bisa menatap, dan kami belum sempat minta maaf kepada Dia, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami yang telah berjuang, kami sia-siakan perjuangannya. Kami tidak fokus belajar di tempat ini, ya Allah. Mulai hari ini kami akan bahagiakan orang tua kami dengan akhlak kami, dengan ilmu kami, dengan adab etika, bahkan dengan Al-Quran yang kami pelajari. Ya Allah, seandainya hari ini orang tua kami Kau panggil, ya Allah, perangi kuburannya, jauhkan dari azab kubur, ya Allah, jauhkan dari semut belatung, ular, kalajengking yang akan merobek-robek kain kapan dan jasadnya, ya Allah. Kami ingin kain kapannya putih bersih sampai hari kiamat, seperti para ulama dan para syuhada, ya Allah. Motivation and doa is very touching our hearts. Terima kasih Ustaz Richard telah memberikan ceramah yang sangat menyentuh hati kita. Semoga pesan-pesannya dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari yang insya Allah mengubah kehidupan kita. It seems that we have reached the end of this festival. Ya, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini. I'm Fadul Muhammad. Saya Richard Putra. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.